Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi Sabtu 19 Februari 2022. Di mana sore ini kami sudah mengundang satu narasumber dalam spesial ngobrol virtual. Dan hari ini salah satu narasumber kita ini adalah seorang penggiat seni keseimbangan. Wow. Dan tema hari ini yang akan kita bahas nantinya adalah di mana melatih fokus dan konsentrasi dengan seni keseimbangan. Waduh, kayaknya nanti bakalan keren banget ya, karena kita bakalan berbincang banyak juga dengan seni melatih fokus dan keseimbangan ini. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita yang hari ini sudah live di studio. Nah, ini ada Kak Acha Rasa selaku pegiat seni keseimbangan. Halo, Assalamualaikum dan selamat sore Kak Acha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, gimana kabar Kak Acha nih? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat nih. Oh iya, sekedar informasi juga buat seluruh Tribuners bahwa kami berdua telah melakukan vaksinasi. Kalau Kak Acha sendiri sudah sampai Baru 2 kali. Oke, sisa booster lagi ya nih Booster ya? lagi belum ya? Oke. Ya, baik. Oke, baik Tribuners. Dalam kesempatan ini Kak Acha kita akan membahas nih mengenai melatih fokus dan konsentrasi dengan seni keseimbangan. Mungkin Tribuners bahkan kita sendiri nih sangat excited banget soalnya baru pertama kali nih mendengar melatih fokus dengan seni keseimbangan. Ternyata keseimbangan itu ada seninya juga. Ini nih uniknya. Tapi sebelum kita membahas itu, Kak Acha sendiri mungkin selain menjadi penggiat seni, untuk aktivitas lainnya atau kesibukan sehari-hari ngapain Kak Acha? Saat ini karyawan swasta. Salah satu logistik, salah satu di Makassar ya. Kerja di logistik juga logistik, ya. Oke. Tapi Kak Acha sendiri memang tertarik ya untuk mungkin mempelajari dunia-dunia seni, penggiat seni, keseimbangan itu? Sebenarnya hanya iseng waktu itu, sekitar 2 tahun lalu. Kurang lebih berarti baru 2 tahun juga? 2 tahun. Belum cukup, baru akhir Desember ini baru 2 tahun. Oh, berarti baru mau anniversary 2 tahun ya? Oke. Nah, seru sekali nih Tribuners. Baik, sebelum kita mungkin menggali lebih dalam juga nih tentang Kak Acha boleh dong di-spill sedikit atau diceritakan sedikit dulu nih sebenarnya seni keseimbangan ini apa sih? Memang ini ilmu atau apa nih? Kinan juga masih belum tahu. Belum tahu ya. Pertama kali dengar. Ya, betul. Silakan. Sebenarnya seni keseimbangan kan asalnya itu sebenarnya semacam balancing art. Jadi seni ini sebenarnya awalnya dari batu sebenarnya, makanya teman-teman sebut itu stone balancing atau rock balancing, karena memang awalnya dari sana, dari batu. Cuman makin ke sini teman-teman bisa menyeimbangkan semua benda, sebagian besar benda di sekitar kita bisa diseimbangkan. Makanya teman-teman sebutnya seni keseimbangan atau balancing art. Jadi tidak fokus pada stone balancing atau rock balancing. Seperti itu. Tapi untuk seni keseimbangan sendiri ini tadi Anda mengatakan bahwa hampir semua benda. Ya, hampir semua benda. Berarti botol yang ada di hadapan kita juga ini bisa? Bisa. Wow. Saya juga sebenarnya tadi sempat sebelum Kak Acha kesini, saya juga tadi sempat nge-cross-check Instagram Kak Acha nih. Memang saya lihat ada batu, telur, toples. Itu gimana sih Kak maksudnya? Guna dari itu semua tuh untuk apa sebenarnya? Nah, untuk menyeimbangkan ini kan kita butuh fokus dan konsentrasi. Jadi setiap media itu punya kesulitan masing-masing, beda-beda seperti itu. Nah, misalnya kayak toples kan bentuknya licin. Nah, itu dia butuh fokus yang lebih tinggi di situ. Seperti itu. Tapi memang kalau misalnya dalam kondisi misalnya hening atau ribut, itu sangat berpengaruh juga sebenarnya. Supaya benda tersebut bisa seimbang. Wow. Seperti itu. Tapi maksudnya benda-benda yang Anda pernah coba mungkin itu ada pilihan permukaan tidak? Misalnya mungkin tidak boleh terlalu keras atau halus atau seperti apa? Pada dasarnya sebenarnya dia harus kasar permukaannya. Jadi antara media satu dengan media paling atas, di atasnya itu harus ada kasar lah istilahnya, artinya tidak licin. Untuk dia bisa menopang, artinya tidak goyang. Nah, cuman memang kadang-kadang walaupun bentuknya kasar, cuman stylenya untuk menemukan titik keseimbangan tersebut memang sangat susah kalau tidak fokus ya. Makanya tiap media itu beda-beda ininya, tingkat kesulitannya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau barang-barang media yang ada di bawah dan di atasnya tuh yang mereka tumpuh memang harus ada nominal berat atau
maksudnya kan kalau yang kita lihat biasanya batu, Ya, botol, batu, gelas botol. di bawahnya, itu memang bisa ya menanggung beban yang cukup besar di atas, Bisa. atau seperti apa tuh Kak? Bisa. Sebenarnya intinya kalau misalnya botol kecil seperti ini misalnya, kita bisa tumpu misalnya tabung gas 3 kilo atau 12 kilo di atasnya dengan menggunakan alat bantu misalnya kunci pipa atau kunci Inggris. Nah, itu kita bisa setel itu. Jadi selama posisinya stuck misalnya di posisi keseimbangan itu, dia tidak bakalan pecah. Seperti itu. Kecuali misalnya pada saat dia seimbang terus jatuh, itu. Nah, Dan lagi ceritanya seperti itu. oke, aku sampai merinding loh. Yang paling berat deh yang pernah mungkin untuk Kak Aca sendiri lakukan. Yang paling berat motor. Jadi motor itu saya bisa seimbangkan dengan pakai standar sampingnya. Wow, Motor ya, ada asli itu. asli motor. Bukan hoax ya? Bukan. Oke, kira-kira teman-teman bisa ceknya di mana nih? Di Di IG-nya? TikTok bisa, di Oke, TikTok. oh ternyata Kak Aca main TikTok juga. Jadi teman-teman boleh lihat di TikToknya Kak Aca juga ya. Ya. Dan itu yang motor itu berarti sempat viral juga dong. Soalnya Sebenarnya entah dari seni ini sebenarnya agak terlalu sulit memperkenalkan ke teman-teman ya, mungkin karena kurang publikasi atau seperti Iya, apa, sehingga betul. seni ini tidak terlalu dikenal banyak orang. Oke. Seperti itu. Tapi sebenarnya untuk seni keseimbangan sendiri ini, Kak Aca apa sih bedanya dengan seni-seni yang lain? Mungkin sama juga ya, misalnya anggaplah seni fotografi butuh kejelian atau apa skill tertentu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau di balancing art ini sebenarnya yang paling utama itu harus sabar. Kadang kalau misalnya kita setel media itu, misalnya anggaplah koin atau telur, Ya. itu butuh waktu berjam-jam sebenarnya untuk pertama kali kalau kita coba. Kemarin saya sempat coba pertama kali telur dengan koin itu hampir 3 jam tidak ketemu, pagi lanjut tidak ketemu, akhirnya siang saya ambil telur dari kulkas, terus ambil koin 2, akhirnya berhasil. Akhirnya latihan terus, akhirnya bisa seperti itu. Wow. Tapi benda pertama yang Kak Aca coba atau try it gitu loh buat melatih keseimbangan itu, benda apa? Batu. Kebetulan juga tidak sengaja. Oh, Awalnya nggak juga sengaja tahun ya? Desember 2020 itu saya tidak tahu kalau ternyata waktu itu saya main di sungai, terus main batu, susun, akhirnya saya video sendiri waktu itu, ada juga videonya di Instagram itu, di TikTok. Jadi tidak sengaja udah video sendiri, itu hampir 2 jam itu saya main di kali itu, akhirnya berhasil berdiri. Sampai di sini cari-cari ternyata ini namanya ternyata seni keseimbangan. Akhirnya saya coba dengan benda-benda lain, bisa. Nah, mulai dari situ. Tapi untuk seni keseimbangan ini sendiri Kak Aca memang ada ilmunya, maksudnya Kinan mungkin ada jurusannya juga, ada di sekolah juga, atau memang ini ilmu yang pure kita belajar otodidak? Otodidak saja. Oke. Sebenarnya di Indonesia ini kan sebenarnya awalnya 2013 kalau tidak salah ya, teman-teman di Jogja itu ada masuk yang sempat viral juga di sungai-sungai itu, sampai dipikir inilah goib yang ini. Karena mungkin itu. bisa menyeimbangkan, padahal betul. sebenarnya ada ilmu sendiri ya di situ. Ada ilmu sendiri sebenarnya di situ. Trik lah sebenarnya. Trik bagaimana menyeimbangkan seperti itu. Nah, kalau untuk Kak Aca sendiri, kenapa sih penting nilai keseimbangan? Sebenarnya dengan mengenal seni ini saya bisa mengontrol emosi. Oke. Terus lebih fokus. Itu saja sebenarnya. Karena manfaatnya itu saya. Ada impact dan manfaat Ada impact dan terhadap manfaatnya. pembawaan diri sendiri ya. Pembawaan diri sendiri. Artinya kenapa saya bilang mengontrol emosi? Anggaplah misalnya saya bermain dengan media telur. Nah, pada saat misalnya tidak berhasil, anggap saya emosi, bisa saja saya banting telurnya atau bagaimana. Atau itu bisa saja langsung langsung dipecah. Tapi ini berusaha tetap supaya bisa berhasil. Nah, ternyata memang butuh waktu berjam-jam sampai akhirnya berhasil. Nah, untuk selanjutnya sudah nyaman mungkin agak ya. nyaman, jadi lebih cepat berhasilnya. Seperti itu. Tapi Kak Aca dapat ilmu ini pertama kali kan di 2000 berapa tadi kalau 2010 Desember. 2010 ya. Itu pertama kali ngelihat siapa sih? Tidak ada. Atau Tidak lihat siapa-siapa. Awalnya mungkin? kan iseng-iseng susun batu itu. Nah, setelah search di internet, di YouTube, oh ternyata ini seni. Iya. Hanya gali, oh ternyata semua benda bisa. Hanya waktu itu setelah setelah batu saya coba pakai gerobak pasir itu. Iya. Yang biasa teman-teman tukang pakai itu. Oke. Nah, kebetulan depan rumah itu ada gerobak.
Sudah, sambil botol satu kasih berdiri pakai kunci pipa. Itu beratnya gerobak kayaknya kalau tidak salah 15 kiloan. Itu saya angkat itu. Wow. Ternyata berhasil seimbang. Dan itu bertahan sampai kurang lebih setengah jam di atas botol. Dan itu dilihatin nggak pada saat itu sama orang-orang? Tetangga pada lihat, ya lihat, tetangga lihat, dipikir. Tapi takutnya ini di sekitar kan banyak anak-anak yang main, jadi Iya. takutnya roboh, jadi saya bongkar Kena sendiri. orang juga kan. Seperti itu. Oke, tapi untuk Kak Aca sendiri, kenapa sih tertarik mempelajari mungkin ilmu keseimbangan di samping melatih emosional yang Anda sampaikan? Nah, itu tadi mungkin karena hobi, sudah jadi hobi juga. Oh, sudah dijadikan hobi ya. Jadikan hobi. Oke. Makanya sebenarnya seni keseimbangan ini bisa dijadikan misalnya objek fotografi. Anggaplah misalnya kita membuat seni balancing art ini. Artinya hasil karyanya itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai konten fotografi. Betul-betul. Nah, Jadi selain konten itu, juga. ya jadi konten juga, jadi konten di YouTube juga sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya sebenarnya. Cuman kadang teman-teman bilang, aduh nggak ada kerjaan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi Iya. manfaatnya ada. Anggap misalnya kita punya tangan tremor, gemetar itu. Nah ini bagus sebenarnya buat terapi. Oh. Buat terapi. Berarti mungkin tangan tremor seperti itu ada juga ya di beberapa orang. Ada banyak. Awalnya saya juga sedikit tremor begitu, tapi mungkin karena sudah sering lihat. Ada kadang-kadang kita lihat teman-teman begini tangannya gemetar begitu. Dengan terapi. Padahal mungkin dalam keadaan emosional yang normal-normal saja. Seperti itu. Oke. Betul. Nah, kalau untuk Kak Aca sendiri melihat seni keseimbangan ini selama kurang lebih sudah berapa tahun juga ya Ya. mendalami ini, yang sampai saat ini mungkin Anda dapatkan, bahkan Anda merasa bahwa ini adalah hobi itu dari seni keseimbangan apa aja Kak Aca? Dari segi saya rasa kalau misalnya kalau misalnya saya lagi jalan lihat batu yang modelnya agak lain itu pasti saya singgah ambil. Makanya depan rumah itu penuh dengan batu. Jadi mungkin teman-teman Iya. banyak pot bunga depan rumah saya banyak batu. Jadi depan rumah itu ada itu apa namanya susunan batu itu berbentuk jembatan itu. Jadi saya buat itu sekitar hampir 1 jam baru berhasil dia melengkung kayak jembatan dan itu bertahan sampai sekarang sudah hampir 6 bulan. Gak roboh-roboh? Tidak roboh-roboh. Itu karena dia berada pada posisi titik itu keseimbangan, jadi saling berkaitan satu sama lain, jadi terkunci. Wow, Seperti gila. itu. Iya, mantap, Nah, mantap. dia bertahan itu sudah hampir 6 bulan itu di depan rumah itu. Tapi nggak biasa dirobohin sama anak-anak yang main nggak? Enggak. Biasanya kalau misalnya depan rumah itu, kalau misalnya habis balancing begitu, kadang ayam, kucing lewat, jatuh. Seperti itu. Tapi disusun lagi. Disusun lagi. Jadi depan rumah itu, samping rumah itu, halaman itu penuh dengan ini, jenis-jenis batu itu. Dari berbagai daerah ya mungkin ya. Di Berbagai jalanan. tempat jalan yang pernah Anda lalui. Ya, Nah, betul. baik untuk Kak Aca sendiri melihat seni keseimbangan ini, Kinan mau hubungkan nih dengan kehidupan Ya. yang Anda rasakan, mungkin memang ada perubahan nggak? Ya ada, dari segi ini, fokus itu tadi, termasuk emosi, seperti itu. Kenapa memang Kak Aca ini agak emosian ya orangnya? Tidak juga kadang-kadang bagaimana ya, tidak emosi juga, pada dasarnya tidak terlalu emosi sebenarnya, cuman manfaat lebih yang nyaman paling lagi ya? ini, manfaat yang paling banyak itu tadi, fokus dan konsentrasinya. Hmm. Artinya lebih terkontrol, seperti itu dia. Jadi sampai sekarang Anda mungkin dalam mendalami ilmu ini, apakah terus belajar secara otodidak, Ya. melihat YouTube, atau memang ada berguru juga mungkin ke teman-teman, atau seperti apa? Iya, sebenarnya kita punya ada grup di Facebook. Nah, Oh, di situ iya. Apa namanya? Balancing Art Indonesia. Wow, berarti se-Indonesia seperti itu. ya? Ya, se-Indonesia. Oke. Di situ ada 1000-an teman-teman di situ tergabung dalam situ ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat hasil karya teman-teman, wih, kok bisa Keren begitu ya? ya? Akhirnya pada saat misalnya teman-teman menciptakan ide baru, kita bisa lihat, oh begini modelnya, misalnya bentuknya melengkung, batunya harusnya dia ke kiri, kenapa tidak jatuh ke kiri? Nah, itu Iya. bisa kita lihat. Akhirnya dari bermodal di situ kita bisa latihan lagi, cari jenis batu yang mirip-mirip. Akhirnya kita latihan, oh, ternyata berhasil. Oke. Seperti Nah, itu. tapi untuk seni keseimbangan sendiri ini, Kak Aca, tadi Anda mengatakan bahwa ini ada di Sulawesi Selatan, di se-Indonesia ya? Ya. Kalau di Sulawesi Selatan, apakah Kak Aca ini satu-satunya orang Sebenarnya balancing art, atau ada lagi nih teman-teman yang lain? tempo hari ada teman, cuman mungkin karena vakum dia jadi Oh, tidak se-eksis Kak tidak Aca ya? sebenarnya dari dulu teman-teman dari dulu itu sejak 2000 berapa 2014 puncak-puncaknya di Indonesia itu sampai ada teman yang sempat diundang ke TV-TV nasional ya, kayak Oke. misalnya Om Deddy sempat wawancara dengan Om Deddy. Puncak-puncaknya 2014 itu ada teman dari Yogyakarta itu yang sempat ini. Oke. Cuman mungkin karena
kesibukan masing-masing, Iya, akhirnya ada pekerjaan ada juga ya. pekerjaan seperti itu. Dia tidak sempat ini, makanya setiap hari kadang-kadang kalau misalnya ada waktu jeda, udah main. Kadang-kadang malam-malam di rumah, anak-anak istri sudah tidur, nyelonong keluar di halaman. Iya, Kinan Astaga. agak kepo juga. Gimana sih tanggapan orang rumah tuh mungkin melihat apa ya, kalau Kinan lihat ini bisa dibilang skill juga loh, karena nggak semua orang bisa. Skill yang Kak Aca punya nih biasa mungkin istri atau anak ngomong apa sih, Kak? Nah, itu makanya istri kadang-kadang bilang, aduh urus batu terus ini. Tapi sebenarnya kalau dipikir, ya mau diapa lagi daripada hobinya aneh-aneh. Saya pikir hobinya tidak terlalu ini. Artinya mungkin pada saat menemukan ide baru, memang butuh waktu yang agak lama di situ. Makanya kadang-kadang saya duduk di halaman rumah itu butuh 1 jam, kadang 1,5 jam. Makanya hanya untuk menghabiskan menghabiskan waktu melatih itu konsentrasi. seperti itu, melatih konsentrasi. Tapi dari segi kesehatan ada plusnya juga ya, Ya, karena ada plusnya melatih juga. tremor yang Anda sampaikan. Tremor. Berarti Kak Aca sampai sekarang istri sudah menerima Anda ya? Maksudnya Alhamdulillah. menerima hobinya ya? Menerima. Oke nih, siapa tahu istrinya nonton nih, hai. Oke, tapi kalau yang kita lihat juga nih Kak Aca, dengan seni keseimbangan ini, Kak Aca juga bisa tidak mungkin menunjukkan bahwa memang melatih kefokusan dan konsentrasi ini selama Kak Aca mempelajari, itu impact besarnya ada sampai sekarang. Ya, adalah pastinya. Artinya pada saat misalnya melakukan sesuatu, artinya bisalah terkontrol, berpikir oh iya begini. Artinya adalah impact-nya, hasilnya ya seperti itu. Karena memang menurut saya seni ini kalau dipikir mungkin orang bilang kalau misalnya tidak sabar pasti tidak bisa memang. Karena memang ini butuh termasuk kesabaran juga. Artinya tadi saya bilang media itu beda-beda tingkat kesulitannya. Jadi misalnya batu lain lagi kesulitannya, telur lain lagi kesulitan, koin lebih parah lagi. Iya benar. Tapi koin berat ya Kak? Susah, menurut saya susah. Karena saya sebenarnya lebih suka main di media yang berat-berat seperti motor tadi, gerobak tadi. Misalnya malah semakin keringan agak berat ya? Ringan itu beda-beda kepekaan tangan. Jadi misalnya anggaplah misalnya kita sering main di media-media berat. Artinya mungkin tangan ini terbiasa main media berat, jadi pada saat kita setel itu agak mudah. Nah, tiba-tiba kita misalnya main di koin, tingkat kesulitan itu luar biasa. Mungkin harusnya butuh waktu misalnya 5 menit, ini bisa saja sampai 30 menit. Karena memang tangan ini beradaptasi. Tapi bentar Kak, tahan dulu. Ini setiap orang, bahkan mungkin Kinan ya, itu berarti untuk penggunaan tangannya itu kepekaan tangan ya lebih tepatnya beda-beda ya tiap orang. Ya beda-beda seperti itu. Nah itu tadi selain tadi fokus, terus ini tingkat fokusnya dengan ini kepekaan tangan juga, melatih kepekaan tangan. Seperti itu. Misalnya kita susun batu misalnya itu Mbak, ada satu titik itu sudah mencapai, misalnya kalau kita konsen itu dia bakal berhenti kayak terkunci itu bendanya itu. Jadi pada saat dia terkunci itu kita lepas pelan-pelan. Oke. Nah, di situ fungsinya kepekaan tangan. Oke, berarti Tribuners bukan hati ya yang cuman peka, tapi tangan juga. Tangan juga harus peka. Makanya dengan konsentrasi ini semua sebenarnya peredaran darah juga jalan. Artinya kan konsen, sebenarnya banyak efeknya sebenarnya. Plus sehatnya juga ya, cuman mungkin orang awam. Bahkan Kinan hari ini baru tahu loh Kak Aca. Berarti di luar sana mungkin banyak juga ya yang belum tahu. Berarti Kak Aca mungkin tiap membuat suatu karya keseimbangan seperti itu mengedukasi juga secara tidak langsung dengan followers. Tentunya tadi seperti bermain di platform TikTok ya. Seperti itu. Oke, baik Tribuners. Kita akan kembali lagi seusai jeda berikut, dan Kinan agak kepo juga nih sama Kak Aca. Kak Aca mungkin boleh berbagi sama Kinan dan Tribuners bagaimana sih cara mempraktikannya itu? Nah, ini mungkin agak ini juga ya, Kak Aca harus lebih menjelaskan kita agak rinci sedikit nih, biar hari ini kita dapat ilmunya juga. Baik Tribuners, jangan kemana-mana karena seusai jeda berikut kita akan kembali dalam ngobrol virtual dan masih bersama saya Kinan Aulia.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, Anda kembali lagi menyaksikan program Ngobrol Virtual dan masih bersama saya Kinan Aulia. Nah, di segmen terakhir ini ada yang spesial dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya dari para Tribuners dan juga pemirsa setia Tribun Timur, karena hari ini Kak Aca akan melakukan aksinya. Aduh, aksi apa nih? Kayaknya seru juga ya. Oke, hari ini Kak Aca akan memberikan praktik langsungnya yang mungkin biasa teman-teman atau teman-teman fans-fans Kak Aca nih di TikTok maupun juga di IG biasa sudah ada di post juga ya Kak Aca ya, berbagai macam benda atau media yang digunakan. Nah, hari ini sesuai tadi pertanyaannya bahwa Kinan mau dong diajari cara mempraktikkan seni keseimbangan untuk melatih kefokusan. Nah, baik, ini Kak Aca boleh dijelaskan dulu di sini sudah ada media apa aja Kak Aca? Nah, ini kita coba media ini, ada botol 2 dengan cangkir ini. Oke, itu aduh gimana nih, mau diapain nih sama Kak Aca? Oke, boleh Kak Aca sambil dijelasin dikit juga, di spill nih boleh, biar jadi edukasi juga. Oh ya, boleh. Sebenarnya seni ini kan bisa berdiri atau sembeng, itu sebenarnya kita gunakan misalnya botol ini ya. Ya. Jadi botol ini bisa seperti ini misalnya. Jadi saya gunakan ujung botol ini yang ada drak-draknya ini, digabungkan dengan botol yang ini. Jadi dengan setelan ini sebenarnya kita bisa membuatnya seimbang. Dan bisa berdiri kayak gitu ya, bisa Kak? berdiri seperti itu. Nah, terus untuk gelasnya ini sebagai apa nih Nah, fungsinya ini di sini? sebagai landasan saya sebenarnya ini, supaya dia bisa ini seperti ini. Penguat kan? ya, penguat tumpuannya ya? Ya, tumpuan bawahnya. Oke. Seperti itu. Boleh Kak Aca, langsung di ini aja gimana nih? Saya juga agak penasaran ya. Ya. Jadi misalnya kita coba ya. Ini memang agak licin, kalau misalnya kita pakai media botol itu dia agak licin. Ya, wow. Ini kalau kita bersuara ada efeknya juga nggak Kak Aca? Ya, enggak juga. Nggak juga ya? Oh, kalau sudah ahli ya kayaknya nggak juga. Oke. Cuman kepekaan tangan sebenarnya. Di room itu apa yang ada itu pasti
semua dijadiin dicoba. alat coba ya. Oke, tapi barang elektronik pernah juga nggak Kak Aca? Laptop ada, laptop. Wow. HP-nya anak-anak di rumah itu pernah jatuh 1 kali. Ya Allah. Sampai retak. Iya, iya. Tapi mungkin efeknya kalau nggak dilakuin sama profesional adalah rusak ya barangnya. Ya, rusak. Jadi mending coba barang yang tidak bekas dulu deh, yang sudah dipakai. Eits. Bener-bener harus pakai sabar ya. Ya, karena kalau tidak sabar, pecah-pecah semua. Betul-betul. Atau langsung nggak mau coba lagi. Ya. Tempo hari coba laptop juga jatuh. Pecah gitu. Nah, seperti ini dia posisinya. Wow. Jadi sebenarnya ditiup anginnya, misalnya ada lalat masih mending kalau lalat, tapi kalau angin dia pasti jatuh ini. Yang coklatnya pasti jatuh Pasti ya? jatuh ya. Seperti itu modelnya. Dan ini bisa bertahan lama sebenarnya selama tidak ada angin yang terlalu kuat. Kalau Seperti itu. hembusan-hembusan gimana tuh Kaca? Woi, kaget, aduh kaget aku. Asli. Oke, dicoba Seperti lagi. dia. Seandainya ruangan ini bisa ini, sebenarnya kursi Tapi paling kalau bagus. pengaruh suara berpengaruh juga nggak sih Kak Aca? Enggak juga, enggak. Getaran dia. Getaran suara ya? Ya, getaran suara. Oke, baik Tribuners nih, kita lihat sama-sama Kak Aca sebagai penggiat seni keseimbangan sudah mulai menyeimbangkan antara gelas kaca dan juga kedua botol kaca ini. Nah, kita lihat bersama. Oke. Aku kayak deg-degan loh. Kayak tangan aku loh Kak Aca yang di situ. Di sini. Heeh, beneran. Selain kerja sebenarnya, saya juga ada ojol sebenarnya, ojek online. Oke. Jadi dulu itu, Sambil kerja sampingan ya Kak Aca ya? bayangin kalau misalnya saya lagi ojol, Iya. terus sambil nunggu penumpang di jalan. Saya di jalan kadang-kadang itu mampir hanya demi ini, Melatih keseimbangan. melatih keseimbangan. Jadi di jalan-jalan kadang-kadang itu saya dilihat orang. Keren ya. Oke, ayo, aduh, ini Tribuners nih dan semuanya nih kayaknya deg-degan ya menyaksikan gimana nih, pokoknya sampai berdiri, sampai seimbang ya. Biasa kalau Kak Aca sendiri yang paling lama tuh sampai berapa jam? Sampai mungkin pernah nyerah juga? Yang telur tadi tuh, Yang sampai telur ya? 3 jam. Hmm, Tapi saya lakukan dalam rumah, jadi agak mendingan itu tengah agak malam. mendingan, iya. Korban telur 3 pecah. Telur kan lumayan murah Ya. Kak Aca, tapi kalau laptop dan HP ya apa? Iya betul. Bener. Wow, agak sulit juga ya. Padahal tadi yang ngikutin kita dari awal jadi saksi juga ya bahwa tadi bisa berdiri loh Tribuners, bisa seimbang. Kaca sambil jawab aku ini nggak mengganggu ya? Nggak, aman. Kaca ini kira-kira biasa yang buat kegagalan dalam memainkan media ini sehingga dia tidak seimbang itu biasanya karena apa Kaca? Selain daripada angin nih misalnya, kalau datangnya dari Kaca sendiri itu gimana? Biasanya kenapa? Biasanya kalau misalnya, sebenarnya suara juga ada pengaruhnya sebenarnya. Waduh, kadang-kadang. aku diem aja kalau gitu. Aku diem ya, aku Nah, diem. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang paling sering itu apa Kak? Faktornya apa Kaca? Nah, di depan rumah itu kan saya latihannya depan rumah, biasanya nyamuk. Oh, nyamuk ya? Kalau gigit, anggaplah misalnya sudah posisi 99%, tiba-tiba ada nyamuk gigit di sini. Nah, itu kadang-kadang terpaksa jatuh di bawah. Tepuk dulu dong. Oke. Ayo Kak Aca, you can do it. Agak, ayo. Kira-kira masalahnya nih apa sih? Apa suara Kinan ya? Konsentrasinya pecah. Itu mempengaruhi juga ya Kak Aca ya? Ya, konsentrasi.
Oke. Ini Pak, ujung ini, ujung di bawah ini, ujung cangkir ini kan lumayan licin juga. Oke, benar. Jadi Tergantung dia bendanya. Ya aku gemes deh. gemas. Ayo. Gemes tapi aku nggak tahu mainnya. Sebenarnya saran untuk main awal itu kalau misalnya Pakai awal benda apa yaitu dulu, Kak Aca? batu dulu, Batu dulu ya, yang Ya. permukaannya kasar emang ya. yang permukaannya kasar. Hmm. Dari batu, Tapi orang yang menonton ini juga sebenarnya Kaca kalau mengikuti tuh bisa melatih fokus dan konsentrasi juga kan? ya. Oke. Nah, ini salah satu kesabarannya di sini. Pada saat dia tidak berhasil, Nggak boleh marah ya Nggak gitu boleh ya. marah. Nggak boleh ya langsung dipecahin tuh gelas-gelasnya. Oke. Ini harus berhasil nih. Atau Kinan ini dulu ya, mundur dulu. aman-aman. Keren ya Kak Aca ya. Ini Kinan bisa bantu apa sih Kak Aca? Bantu doa atau Bantu bantu doa. apa? Aku nggak tahu mau ngapain Tribuners. Ya Allah. Kayak melihatnya aja tuh aku agak parno gitu loh. Atau kalau model lain deh Kak Aca, kalau itu agak sulit. Kadang-kadang kalau saya sudah main begini, pantang menyerah biasa kadang. Wow, dalam kehidupan pasti ya Kak Aca pantang menyerah juga nih. Kalau sudah coba media ini belum berhasil, harus berdiri, harus seimbang. Harus berhasil dulu baru pindah ke Harus berhasil. cara lain ya, bener-bener. Kalau misalnya mentok di ini, salah satu media paling enak sebenarnya buat latihan itu kursi dengan botol. Hmm. Tapi buat teman-teman, Kak Aca udah beberapa kali juga buat contoh seperti itu, boleh langsung dilihat di Instagram Kak Aca, Kak Aca Razak ya. Ya. Jadi boleh langsung disaksikan di TikToknya juga. Karena memang seperti disampaikan di awal tadi, sebenarnya seni ini butuh kesabaran. Iya ya Kak Aca Jadi ya. memang kadang-kadang tergantung sikon misalnya, pikiran juga sangat berpengaruh. Saat ini berpengaruh nggak pikirannya Kak Aca? Atau kalau kita lihat nggak bisa juga nih, teman-teman boleh lihat di IG ya. Tapi kita tunggu nih 3 menitan atau berapa menitan nih. Ayo Kaca, ayo. Aku pengen teriak loh kayak nyanyi-nyanyi. Ayo kamu bisa. Pengen kayak gitu. Kaca udah nggak ada suaranya Tribuners. Udah mulai melatih kefokusan. Dan see that. Oke. Ya. Kalau dipegang aja gitu loh Kak di atasnya biar aman. Apa gimana nih? Dikit lagi.
Duduk lagi Kak. Wow, kayaknya kita memang agak dini waktu ya, dan memang sepertinya tempat ini tidak terlalu memungkinkan karena kalau kita dengar dari awal katanya Kak Aca bahwa memang seni untuk keseimbangan ini membutuhkan, aku sampai nggak fokus loh gara-gara dari tadi ini emang memperhatikan. Kalau katanya Kak Aca bahwa memang seni keseimbangan ini butuh waktu, tidak boleh terburu-buru ya Kak Aca, mungkin seperti itu. Jadi mungkin Kak Aca nih mau sistem cepet juga nih tadi, tapi kalau kita lihat dari bendanya memang kira-kira berapa menit nih Kak memang? Sebenarnya sebentar, cuman kondisinya mungkin lagi ini memang agak licin ya. Iya, agak licin agak juga. licin. Oke, tapi makasih Kak Aca sudah mau menunjukkan juga kepada kami semua itu cara mempraktikannya. Jadi hal yang bisa Kinan mungkin simpulkan dan teman-teman Tribuners bahwa seni keseimbangan ini adalah suatu skill yang tidak semua orang miliki, dan yang sangat tertarik juga nih bagi saya bahwa untuk dari pengalaman Kak Aca sendiri, seni keseimbangan ini bisa melatih emosional Kak Aca ya, selama kurang lebih sudah beberapa tahun juga nih bergelut di dunia seni keseimbangan ini. Nah, yang terakhir mungkin Kak Aca bisa menyampaikan closing statement nih kepada teman-teman mungkin di luar sana. Ada banyak yang mungkin Kinan belum semuanya mungkin ya bisa kita undang ke Tribun Timur yang penggiat seni keseimbangan juga, atau teman-teman di seluruh Indonesia. Dan mungkin pesan Kak Aca deh khususnya mungkin kepada semua orang mengenai apa sih pentingnya melatih keseimbangan dan konsentrasi dalam kehidupan. Wow, keren nih kayaknya. Silakan Kak Aca. Sebenarnya seni keseimbangan ini banyak manfaatnya sebenarnya, seperti yang Mbak Kinan tadi bilang, melatih fokus, terus konsentrasi. Nah intinya balancing ini sebenarnya kan suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menyeimbangkan sesuatu atau media pertama dengan media yang di atasnya. Nah seperti itu. Nah untuk melakukan itu kan kita butuh memang konsentrasi dan fokus dan sabar. Dan memang setiap media yang kita mainkan itu berbeda-beda tingkat kesulitannya Mbak ya. Iya, ya, betul. Seperti misalnya tadi botol ini misalnya, memang saya butuh waktu agak lama memang, karena memang dengan kondisi ujung botol ini licin. Tadi rencananya saya mau pakai ini kursi, tapi melihat kondisi studio tidak bisa, tidak memungkinkan, jadi tidak ini. Jadi kita coba tadi ini. Awalnya tadi kan sempat berdiri, cuma karena tiupan angin mungkin AC atau cuman apa beberapa jadi detik juga ya, tadi beberapa ya, detik betul. saja. Memang kalau media seperti ini memang agak kesulitan ya, seperti itu. Nah buat teman-teman misalnya kalau misalnya ingin lihat lebih ini, kita bisa ke TikTok. Nah, nanti setiap saat sebenarnya saya bisa live di situ untuk berbagai media ya ke depannya, seperti itu Mbak. Oke, pesan yang terakhir dong untuk Kak Aca mungkin ke semua Tribuners atau teman-teman yang lain mengenai pentingnya mungkin menjaga emosional, keseimbangan, konsentrasi dalam menjalani kehidupan. Ya, betul. Sebenarnya untuk meningkatkan itu sebenarnya simpel saya bilang tadi. Yuk kita mengenal lebih dekat ini seni keseimbangan ini. Karena di dalam seni keseimbangan ini sebenarnya di situ kita bisa mengasah kepekaan tangan dan lain-lain, emosi termasuk itu yang paling penting tadi. Nah, itu saja saya rasa Mbak ya. Baik, terima kasih Kak Aca sudah datang ke Tribun Timur berbagi bersama kami semua, dan tentu saja telah mengedukasi mengenai melatih konsentrasi dan fokus melalui seni keseimbangan. Terima kasih narasumber kami pada hari ini ada Kak Aca Razak selaku penggiat seni keseimbangan. Semoga semua karya-karya yang Kak Aca juga salurkan melalui media sosial, konten YouTube, Instagram maupun juga TikTok bisa menjadi motivasi untuk banyak orang ya. Kak Aca tetap berkarya. Dan juga semoga nanti Kinan sudah bisa nih membangun membuat keseimbangan antara botol dan kaca sesuai hari ini ya. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan program Ngobrol Virtual bersama saya Kinan Aulia. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngopi setiap Sabtu pukul 16.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Thank you, Kak.